Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwata fillah, azanakumullah wa arsyadakumullah, rahimakumullah jami'an. Semoga Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala merahmati kita semua yang hadir di sini maupun yang mendengarkan secara online di Ahlul Asar channel, maupun tetangga di sini di sekeliling masjid kita ini, dan juga seluruh kaum muslimin, para pemimpin kita, mulai dari presiden kita, semua gubernur dan semua dari kaum muslimin, oleh Allah diberikan kebaikan, dibimbing kepada jalan yang menuju kepada kebahagiaan selamanya, dunia dan akhirat. Itu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikhwah, barakallahu fikum. Sebaik-baik kita adalah mendoakan saudara-saudara kita. Basyiru wala tunaffiru, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikan mereka kabar gembira. Kabar gembira yang menyenangkan. Salah satu kabar gembira adalah mendoakan saudara kita. Dikala saudara kita mungkin ada masalah, problem dan semacamnya, kita menutup jendela kamar kita, kita mendoakan, Masya Allah, ma ghaba min akhina, yang tak nampak dari saudara kita. Ini yang lebih utama. Tapi masyayikh kita, ulama-ulama kita, setiap kajian-kajian mereka, ya, mereka senantiasa mendoakan kaum muslimin. Dan ini ciri seorang ahlus sunnah. Ayo ikhwah, barakallahu fikum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma istama qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah orang-orang berkumpul di rumah-rumah Allah, yatluna kitabullah, mereka mengkaji kitabullah, yaitu Al-Qur'an. Tentunya dikaji Al-Qur'an sesuai dengan pemahaman yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabat beliau ridwanullah alaihim. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh muridnya sahabat, tabi'ut tabi'in, terus seperti itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yufassir Qur'an bil ra'i falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'inya, dengan pendapatnya sendiri, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyatabawa maq'adahu minan nar, hendaklah dia mengambil tempat kursinya di neraka. Artinya, maknanya di sini adalah hati-hati kita ketika memberikan dalil, jangan sampai memberikan pendapat menurut kita sendiri. Tapi bagaimana menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lah itu bagaimana menurut para sahabat yang dipahami sesuai dengan pemahaman yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang terkait dengan asma wa sifat,
nama-nama Allah yang mutasyabihat, maka mutasyabihat akan apa? Terikuti dengan yang muhkamat, yang jelas, hukum-hukum muhkamat yang nampak. Walladzina fi qulubihim zayghum fayattabi'una ma tashabaha min ibtighal fitnah wa ibtigha ta'wil wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasihuda fil ilmi yaquluna amanna bi kullun min indi rabbina. Ini seorang ahlussunnah. Ya. Terus bagaimana menghindari diri dari azigh, dari penyimpangan-penyimpangan, yaitu tentunya dengan banyak berkumpul di majelis ilmu dengan para asatidah, dengan para yaitu ahlussunnah. Thalabul ilmi senantiasa mereka istiqomah. Maka yatluna kitabullah ini ya harus benar-benar dipahami dengan baik. Mengkaji Al-Qur'an. Tentunya ayat tersebut diterangkan oleh para ulama mufassir ya, yang senantiasa mereka ya istiqomah dengan akidah dan keteguhannya terhadap akidah ahli sunnah wal jamaah. Selanjutnya wa yatadarsuna bainahum, mereka saling belajar ya. Kadang ustadznya lupa diingatkan oleh ya mustami'nya yang mendengarkannya, dan ini ya tidak ada kesempurnaan seorang ustadz ya, tentunya tetap memperbaiki ke depan, saling memperbaiki. Dan ini hadis keluar dari sini. Wa yatadarasuna bainahum. Mereka saling belajar. Dan tidaklah seorang ustaz menasihati pendengarnya depan orang banyak. Kata Imam Syafi'i taala. Itu pelecehan. Ya. Illa nanti terjadi penyimpangan. Ya, berdua ya yang tidak ada orang. Ya, atau menjapri. Ya, ini salah satu metode ahli sunnah. Dengan cara yang baik, bukan menunjukkan ya kita ini lebih pintar darinya. Ini seorang ahli sunnah. Kalau nggak bisa diam, ya takut menimbulkan fitnah. Barakallahu fik. Fitnah subhat atau fitnah syahwat nanti terkait dengan urusan-urusan dunia. Alhamdulillah. Lah itu apa? Wa yatadarasuna baihum. Mereka saling belajar illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali Allah akan turunkan kepada mereka kebahagiaan. Ini hadis ini biasanya para masyayikh kita, asatidah kita kalau pas daurah atau kajian mereka tidak pernah lupa untuk mengucapkan hadis ini. Karena memang untuk apa? Diri kita semua agar supaya mencintai ilmu. Illa nazalat alaihimus sakinah. Gunanya orang belajar ilmu agama di masjid, Allah akan turunkan kebahagiaan. Sakinah fid dunya wal akhirah. Enggak didapat sakinah kecuali di majelis ilmu. Enggak didapat, Pak. Keberkahannya. Bisa dengan online, tapi pahala berkumpulnya tidak mendapatkannya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan mereka tercurahkan rahmatnya Allah. Allah turunkan rahmatnya. Allah curahkan rahmatnya kepada mereka yang berada di majelis ilmu. Wa haffathumul malaika. Yang ketiga, para malaikat mengelilingi mereka. Apa malaikat mengelilingi mereka? Dalam syarah Ibnu Hajar Asqalani taala, yaitu yastaghfir lahum hatta yantahi. Mereka akan memohonkan ampun kepada Allah sampai mereka selesai. Ketika mereka kajiannya dari waktu sholat yang satu ke sholat yang lain, dari maghrib sampai ke isya, maka mereka akan mengistighfarkan kita, para malaikat yang tugasnya memang memohonkan ampun, yang mereka mengeliling, berjalan-jalan seluruh dunia, seluruh bumi ini mereka keliling, mencari majelis ilmu dan mendoakan orang yang di dalamnya. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok tersebut yang didoakan, diistighfarkan oleh malaikat. Banyak kalau sudah diampuni Allah, banyak fadilah dan keutamanya. Dan ini yang kita harapkan kepada Allah, banyak istighfar kita. Di samping kita jangan lupa istighfar sendiri. Saya sudah diistighfarkan malaikat, biar tidak usah istighfar. Jangan. Ini sudah sombong, kibir namanya. Ya, jangan. Tetap kita merasa banyak dosa. Setiap waktu dosa-dosa yang kita yang dulu, yang masa muda kita diingat-ingat, agar supaya kita tetap kembali al-inabah ilallah ta'ala, ini kuat kepada Allah. Al-inabah, perhatian sungguh ini kepada Allah untuk kembali. Yaqra'u
yang dia benci untuk kembali, mayakdafu minan nar, yang akan dilempar ke dalam, takut dilempar dirinya ke dalam neraka, gak mau balik lagi ke tempat dosa tersebut, gak mau balik ke tempat yang dia akan nanti jatuh kepada kemaksiatan. Maksiat pertama adalah kepada Allah, maksiat kedua maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemarin kita kupas cinta kepada Allah, apa? Cinta ibadah. Cinta kepada Rasulullah SAW, cinta ittiba. Ya, yang kita bahas kemarin. Biar enggak bingung. Ya. Jadi untuk ritual ibadah hanya untuk Allah. Tapi untuk bagaimana ibadahnya kita kepada Allah, ikut Nabi. Enggak bisa kita buat sendiri ibadah. Ya. Bagaimana tata caranya, kaifiyah di iqamatil ibadah, dalam menegakkan ibadah yang diajarkan Nabi, puasanya, saumnya, ya, sholat sunnahnya bagaimana, diikuti tata caranya. Ya, tak bisa kita ngarang sendiri sholat sunnah rawatib menjadi apa 3 rakaat misalnya, ya, tak bisa, tetap 2 rakaat. Ya, barakallahu fiik, harus sesuai dengan petunjuk Nabi. Barakallahu fikum. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka ya di sisinya, di sisi para malaikatnya. Disebut, mudah-mudahan kita tergolong ke dalam kelompok ini. Oleh Allah, disebut oleh Allah nama-nama ya yang berada di majelis ilmu. Semoga kita oleh Allah dimasukkan ke kelompok tersebut. Ya, barakallah. Antum enggak usah ini aja. Coba lihat murid-murid di sekolah itu, kalau sebut sama kepala sekolahnya, ya, wah seneng bahagia banget ya. Ya, yang guru ya, nyebut siswanya yang pintar, wah, fulan, wah, ya. Ini yang menciptakan langit dan bumi, Pak. Yang memberi rezeki tiap waktu, yang memberikan kebahagiaan, memberikan kehidupan kita, Allah Azza wa Jalla, tabaraka taala. Maka itu kita belajar tentang Allah, tauhid ini. Ya, akidah usul salasa ini biar mendekatkan diri kita kepada Allah. Semakin kita mengenal Allah, semakin lembut kolbu ini. Semakin kita ya cinta kepada Allah, semakin khasyah, rasa takut kepada Allah semakin tinggi. Bukan tambah kasar. Ya, hati kita belajar tauhid. Ya, belajar akidah, tambah dekat kepada Allah, takarrubnya, tawakulnya kepada Allah. Barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan kita memahami agama ini dan mengikutinya, mengamalkannya sampai kita bertemu nanti di jannah yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Amin. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Kemarin kita sampai ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi, ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Wa qalu bil adillah, maknanya dalil ini bil adillah, mengenal Allah. Ma'rifatullah bil adillah yarji'u ila thalas. Ya, ini maknanya wal adillatu adallata ala ma'rifatullah, adalah dalil untuk mengenal Allah. Hiya al-ayatus syar'iyyah, baik ayat-ayat syar'i wa ayatul kauniyah. Jadi kita mengenal Allah dengan ayat-ayat syar'i dan ayat-ayat kauni. Kulluha tadullu 'ala Allahi azza wa jalla. Yang semua itu apa? Untuk menunjukkan makrifat kita kepada Allah. Untuk yang syar'i, ayat-ayat syar'i Al-Quran, hadis tentang Allah. Untuk ayat-ayat kauni, lihat itu petir, yusabbihu, ya, bertasbih, ya, yusabbihul ladzi, ya, wal malaikatu, para malaikat bertasbih, ya, min khifati, takut kepada Allah. Subhanalladzi yusabbihu ra'du wal malaikatu min khifati, bertasbih ya kepada Allah, yaitu petir, ya, guntur itu, dan malaikatnya, karena takut kepada Allah. Kalau kita mendengar petir, itu ayat kauni, lihat petir, kita nangis kepada Allah. Lihat hujan, ayat kauni. Lihat gempa, itu kauni. Ya, lihat orang sakit, kauni. Semakin dekat ketika kita menjenguk saudara kita, bagaimana keadaan takarrub kita kepada Allah? Apakah semakin dekat kepada Allah? Kolbu kita ini,
Kita bersyukur nggak ketika ada saudara kita sakit? Atau ketika itu merasakan bagaimana kalau ambil oleh Allah, diambil sedikit kesehatan kita, baik yang ada di organ dalam ini maupun di luar. Tidaklah kita semakin bersyukur kepada Allah. Ini apa? Ayat kauni. Ayat kauni. Ketika ada saudara kita yang lagi kelaparan, di bawah jembatan, mungkin di bawah pohon, kita melihat, tidaklah kita bersyukur. Maka ketika itu kita karena bersyukur, kita kasih. Ini ayat kauni, semakin mendekatkan diri. Ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Nah, dalilnya ya kan, kasih zakat, kasih infak. Ayat syar'i. Ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, ketika ada seseorang menyembah kepada selain Allah, kita lihat langsung kita, ya Allah, berikan hidayah tauhid kepada aku ini dan kepada orang itu. Mendoakan kepada Allah agar supaya nanti kumpul juga. Ya. Dan ini habis itu baru dinasihati ketika sendiri. Kalau saudara kita sesama muslim yang mungkin karena jahil, ketidaktahuan, dan ini makzur, ya, harus yang lebih tahu mengasih tahu dengan cara tidak depan orang banyak. Takut kenapa? Pelecehan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nasihat begitu. Beda kalau dalam kajian. Tapi secara umum tidak menyebutkan fulan dan fulan. Tapi pun itu dihindari kata para ulama. Lebih baik isinya ilmu. Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barakallahu fiik. Lanjutnya. Jadi ayat Allah ada berapa? 2. Ayatul syar'i, ya, syar'iyah, wa ayatul kauniyah. Ayatul kauniyah yaitu alam, ya, makhluknya, dari makhluknya. Kenapa ada alam ini? Berarti ada yang menciptakan. Bulan ini tidak mungkin muncul sendiri. Tidak mungkin air ini keluar sendiri tanpa ada apanya? Sumber airnya, springnya, ya. Tidak mungkin keluar sendiri itu sumur kalau nggak ada yang mengeluarkan dari sumur tersebut airnya. Angin tidak akan keluar sendiri kalau tidak Allah yang menggerakkan angin tersebut. Semua itu adalah ayat kauni, ayat syar'i itu, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu ayat Allah terangkan, Allah lah, dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan, ya, kehidupan dan kematian sebagai ujian bagi kalian, siapa yang berbuat baik. Itu ayat syar'i karena dari Al-Qur'an atau dari hadis. Barakallahu fiik. Lanjutnya, kulluhu tadullu. Ini maknanya fa kullu ma fi kitabillah, maka tiap-tiap apa yang berada dalam kitabullah yaitu Al-Quran, wa ma fi sunnah, dan apa yang di sunnah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yu'arriful abda bi rabbih. Hendaknya seorang hamba mengenal Rabbnya. Ketika kita membaca Al-Quranul Karim, mengkaji kitabullah, datang ke majelis ilmu, apakah kajian tersebut menyebabkan kita lebih dekat mengenal makrifat kita kepada Allah? Kalau semakin jauh, tinggalkan. Isinya fulus, duit, siasa, politik, tinggalkan. Tinggalkan. Tapi kalau isinya qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin dekat antum kepada Allah, semakin hubungan baik dengan sesama kaum muslimin, ya. Maka ini yang mengantarkan antum kepada kebahagiaan, at-tauhid. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Tauhid, siapa? Ibrahim alaihissalam. Bapaknya Alut Tauhid. Orang-orang Alut Tauhid. Ibrahim alaihissalam. Barakallahu fiik. Ayyuhal ikhwah, wan nadhar fi ayati kauniyah, dan dibandingkan dengan ayat kauni wal makhluqati, pertimbangkan, kita lihat, nazar, diperhatikan itu alam. Setiap kita jalan harus bisa mengambil ayat kauni yang Allah berikan kepada kita. Lihat itu semut, lihat itu sekarang kunang-kunang nggak ada, Pak. Kenapa ya? Mungkin sudah mulai punah, wallahu a'lam. Ya, kunang-kunang, anak-anak yang udah tahu kunang-kunang belum pernah lihat yang, masya Allah, ya, keluar cahaya perutnya itu, ya, pernah lihat, masya Allah.
Siapa yang menciptakan itu? Itu ketika kita berjalan, lihat itu ayat kauni. Bukan hanya kunang-kunang, rumput semua. Diri kita ini ayat kauni. Ya, Masya Allah, berapa pori-pori. Kita banyak berzikir. Semakin ingat itu akan semakin banyak berzikir kepada Allah. Semakin mengenal dirinya, itu bukan hadis ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, bukan hadis tapi qaul ya. Siapa yang tahu dirinya akan tahu Rabbnya. Qaul ya, bukan hadis. Dari siapa wallahu a'lam ya, mungkin ada yang lebih mafhum silahkan ya. Kasih tahu dari mana sumbernya, lagi saya juga cari yang sahih yang rajih bagaimana dari pendapat para ulama. Dan ini tapi saya jelas maknanya hampir sama kata Syekh ini maknanya. Yaitu ayat kauni ini yang mengantarkan seseorang apa? Wal makhluqati yadullu al muslim, dengan melihat makhluknya Allah, baik bintang langit, diri kita sendiri, istri kita, anak kita, semua yang ada di rumah kita, semua yang di luar kita, gunung, pohon, semuanya itu ya yadul ala muslim ya, untuk menunjukkan pada seorang muslim ala rabbihi, kepada Rabbnya itu Allah. Ini saya nulis ala rabbihi, enggak ala Allah. Kenapa? Karena ar-rabb maknanya yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur. Setiap ini ulama, kalau ulama enggak bilang ala Allah, enggak, karena ada memang fungsi ketika menerangkan makhluk maka dia sebut Rabbnya ya. Ketika menerangkan tentang tauhid, tentang ketinggian Allah, maka sebut Allah ya. Walihada yaqulullahu ta'ala, ini baru saya bilang begitu. Dan Allah berfirman ya, wa fil ardi, dalam surat Az-Zariyat ayat 21 sampai 22 gitu ya. Az-Zariyat 21, wa fil ardi ayatul lil mukinin ya. Dan ya, pada bumi tersebut ya ada ayat-ayat Allah bagi orang-orang yang meyakini. Ya, di bumi ya, Allah menyebut bumi di sini. Wa fi anfusikum afala tubsirun ya. Ya, dan di dalam diri kalian tidak memperhatikannya. Maka banyak memperhatikannya mulai sekarang. Ini ayat kauni, perintah Allah dari ayat syar'i untuk melihat ayat kauni. Ini semakin ma'rifat kepada Allah. Wa yaqulullahu azza wa jal, Allah berfirman mubayyinan, menerangkan ya, dengan jelas hadza in ya, dalam surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Ya, liulil albab. Sesungguhnya inna fi khalqi, sesungguhnya dalam penciptaan as-samawat, yaitu langit, 7 langit, wal ardi, dan bumi, wa ikhtilafil laili, dan pergantian malam, wan nahar, dan siang, la ayat, sungguh ada lam taukid di sini, la ayat ya, liulil albab, ada tanda-tanda bukti, liulil albab, bagi orang yang ulul albab ya, ulul albab, orang-orang mukmin, orang-orang yang tafakkur, yang menggunakan akalnya untuk mengingat wahyu Allah, mengingat berzikir kepada Allah. Jangan sampai akal melebihi wahyu. Tidak boleh akal merasa lebih pintar dari wahyu. Harus tunduk akal kepada wahyu, yaitu Al-Quran dan sunnah. Ini akal yang sehat. Kita tidak menyembah akal. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidaklah mereka memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan, kata Allah. Akalnya sebagai sesembahan, hawanya. Ya, barakallahu fiik. Yang merasa ya, tahu, pintar, merasa bodoh, ini akal. Nanti ada pembahasan usul di kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah ta'ala. Ya.
Barakallahu fiik. Terus alladzina yadhkurunallaha qiyaman, yaitu orang-orang siapa yang tadi ulul albab itu? Diterangkan oleh Allah. Siapa ulul albab? Ayat selanjutnya tafsirnya. Ini ayat dengan ayat. Ada ayat dengan hadis. Ya, kalau penafsiran ayat. Ini ayat dengan ayat atau dengan ayat yang lain. Ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, yaitu orang-orang ulul albab itu adalah orang-orang yadhkurunallaha qiyaman. Mereka yang berzikir kepada Allah qiyaman, pas ketika berdiri. Wa qu'udan, ketika duduk juga berzikir. Wa ala junubihim, ketika berbaring, ya, di pembaringan mereka dimanapun, ya, di mobil, kereta api, di sekolah, di kantor, di pasar, dia berzikir kepada Allah. Berdiri, duduk, berzikir kepada Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati, yaitu wa yatafakkaruna fil khalqi. Ketika dia duduknya melihat ayat kauni, tafakkur, ya, tentang penciptaan langit dan bumi. Dan mereka berkata, Rabbana, Rabb kami. Kembali kepada rububiyah. Rabbana, karena berkenaan tentang makhluk. Kalau lihat di Al-Quran ada kata makhluk-makhluk, ya, langit, bumi, matahari, bintang, bulan, pasti disandingkan oleh Allah dengan Rabb. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alam, selain alam, Rabb Allah. Selain Allah, alam, makhluk. Maka di sana Rabbil alamin. Rabb semesta alam, yang mengurus, yang menciptakan alam, yang mengatur alam Allah. Maka kalau antum lihat di Al-Quran ada Rabb, pasti digandingkan oleh Allah dengan makhluk itu. Bahwa Allah yang mengurus, menciptakan makhluk tersebut. Ini kalau kita belajar tauhid enak nanti, terasa. Kalau baca Al-Quran itu, ya. Fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana, maka disebut nama Rabb Allah. Rabbana, wahai Rabb kami. Rabbana ya Rabb, Rabb kami Allah yang menciptakan rezeki. Ma khalaqta hadza batila. Apa yang kau ciptakan ini tidak sia-sia ya Allah. Tidak sia-sia kau ciptakan ini, kuku tidak sia-sia. Ya, Allah menciptakan lalat tidak sia-sia. Allah menciptakan nyamuk tidak sia-sia. Allah menciptakan apapun tidak sia-sia. Pasti ada yang bermanfaat. Pasti ada yang bermanfaat. Hanya kita belum tahu ilmunya. Kenapa kok nyamuk begini? Alhamdulillah dengan ada nyamuk ada pabrik obat. Ya, obat nyamuk. Sehingga banyak tenaga kerja, manfaat. Bukan racun nyamuk, obat nyamuk, biar nyamuknya sehat terus. Sekali-sekali ya, jangan tegang terus. Takut memang kepada Allah, tapi juga bagaimana ada haknya kolbu ini, biar lembut, ya. Lihat jangan banyak ketawa juga nanti akan mematikan hati. Tetap ada kadarnya masing-masing, ada haknya masing-masing. Ya, barakallahu fiik. Jangan ketawa sendiri, nanti juga sakit jiwa, ya. Ada tempatnya. Pas ketawa juga ada tempatnya. Ini namanya adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Barakallahu fiik. Tidak sia-sia Allah ciptakan, ya. Allah tidak sia-sia menciptakannya. Maka mereka dengan melihat itu, mereka melihat nyamuk, melihat lalat, melihat semua alam semesta ini, dia berkata, Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah, fakina, maka jagalah kami ini, lindungilah kami ini, azaban nar. Fakina azaban nar, jagalah kami ini ya Allah dari api neraka. Ini ciri seorang mukmin takut ketika melihat ayat kauni, gempa bumi, melihat tsunami, melihat apapun, dia banyak-banyak memuji Allah.
bertasbih kepada Allah. Ibadah yang masih akan berlangsung nanti sampai akhirat, ibadah apa? Bertasbih kepada Allah. Bertasbih kepada Allah. Dan ini mulai, kalau mau jadi ahli surga banyak bertasbih, kata para ulama. Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, biasakan bertasbih kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, bertahmid, la ilaha illallah, Allahu akbar. Naik sepeda motor di mana, baca Al-Quran silakan, boleh juga masuk di zikir itu. Apapun yang antum diajarkan oleh Nabi dalam zikir mutlak, itu antum boleh terapkan dimanapun kita berada. Selama itu ibadah mutlak, bukan muqayyad. Kalau muqayyad harus ada tempat dan waktunya. Tempatnya waktu setelah sholat, waktunya kapan, itu muqayyad. Kalau mutlak terserah, ya. Ada memang ibadah beda muqayyad, waktu mau tidur, ya kan? Mau bangun dari tidur juga, ya, atau ketika pertengahan tidur diajarkan, ya, melaksa kecil itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Barakallahu fiik. Ada adab-adabnya masing-masing, ada zikirnya juga masing-masing, ya. Barakallahu fiik. Surat Al-Imran berapa? 190 sampai 91. Famadahullahu al-mu'minin. Allah memuji, ya. Ini failnya Allah. Allah memuji siapa? Al-mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Kenapa mereka itu? Bitafakkurihim fi makhluqati. Karena tafakkur dengan apa? Dengan makhluknya. Tafakkur, mengambil ibrah, pelajaran dari ciptaan Allah. Lihat pesawat, ya Allah, kau ciptakan pesawat ini. Bukan manusia yang menciptakan pesawat. Semua itu Allah. Besinya dari siapa? Bumi dari siapa? Dari Allah. Yang biasakan kita tauhidnya kuat, benar. Allah. Begitu. Yang kasih kamu makan beras, Allah. Nasi dari siapa? Sudah saya masak tadi. Iya, Allah itu yang kasih nasi. Bukan kamu, gitu ya. Biar mantep ya. Ya, barakallahu fiik. Kita nggak punya apa-apa. Kita nggak punya andil lah menciptakan. Yang membuat ciptaan makhluknya ini Allah. Membuat profesor itu bisa buat pesawat siapa? Allah. Yang membuat afalnya perbuatan makhluk siapa? Allah. Tapi dia punya kendaknya dibatasi oleh Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah mereka berkehendak kecuali Allah yang berkehendak. Rabb. Ini makhluk lagi. Allah bilang Rabb lagi. Ini kalau kita sering banyak baca tauhid, insyaallah baca Al-Qur'an tambah dekat rububiyahnya, uluhiyahnya, ya, kepada Allah. Barakallahu fiik. Walam yakutuhum tafakkur ila ma'rifatillah. Maka orang, ya, di sini, ya, Allah memuji, famadallahu wal mu'minin bitafakkurihim fil makhluqatillah li'anna dzalika yaziduhum ma'rifah. Kalau kita sendiri senantiasa selalu bertafakkur, datang ke gunung, lihat, ya, di apapun lah, selokan juga bisa ambil ibrah di sana, cacing hidup, ikan masak, ya, putok itu cukup putok selokan udik ya Pak, walaupun di comberan. Bayangkan itu antum ingat untuk zikir kepada Allah. Bukan hanya itu, semua yang ada di sekitar kita itu mengambil ibrah kita, semakin dekat kepada Allah. Lihat nasi goreng, oh dari mana ini berasnya, siapa yang bawa tadi, nasinya siapa, petaninya siapa. Kalau pikir-pikir tidak mampu kita Pak. Dari mana ini bubuknya, dari mana, nah terus begitu, tidak mampu kita Pak. Semakin ketika kita lihat pisang goreng, dari mana ini pisangnya, kapan diambil pisangnya ini, terus begitu. Ya, nanti dikayaknya skizofrenia ini sakit jiwa, enggak Pak, ada tempatnya masing-masing. Waktu terus pikir ini itu saben Pak. Ya, semakin orang bertakwa dengan ilmu tentunya, sambil berzikir, dicatat bagaimana Nabi menerangkan ini, cari dalilnya, semakin berdekat kepada Allah. Ya, sehingga mengatakan subhanaka fakina adzabannar, maha suci engkau ya Allah, lindungilah kami dari api neraka. Hatta kita masuk ke toilet, kenapa suruh kita istighfar?
Baca apa setelah keluar dari toilet? Gufronak, ampunilah kami. Kenapa? Tidak boleh kita berzikir di toilet karena ya apa? Jijik. Sehingga kita istighfar. Tadi lalai sebentar, lupa zikir kepada Allah karena banyak kotoran, ya Allah. Istighfar kepada Allah. Atau karena memang berat, banyak dosa kita yang keluar nih kotoran. Ya, sehingga kita plong istighfar kepada Allah. Nikmat Allah yang sangat besar itu. Banyak kata para ulama ibrohnya. Bisa mengambil ibroh. Ini yang akan melembutkan kolbu, hati ini. Ya, barakallahu fiik. Yaziduhum ma'rifatu bi rabbihim. Semakin tafakkur kepada Allah akan bertambah, kata Syekh Sulaiman hafidhahullah taala. Beliau masih mengajar di Masjid Nabawi sampai sekarang. Wa yaziduhum imanan wa yaqinan, dan bertambah kepada mereka iman dan keyakinan. Maka banyak tafakkur karena tafakkur masuk ibadah. Ketika antum menulis tentang apa kupu-kupu, lihat kupu-kupu sambil masya Allah antum share, masya Allah, ya, masya Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Cari share-share yang bisa membuat orang tafakkur, ya, jangan macam share, tidak manfaat lagi ya. Cari yang membuat orang tafakkur. Makanan boleh, semakin tafakkur, masya Allah, vegetable-nya masya Allah, ya, sayur-mayurnya dari mana indahnya ya Allah, ada yang hijau, ungu, sayur-sayur macam-macam warnanya sayur ya Allah. Semakin tafakkur kepada Allah, ya. Selanjutnya, wa dhammallahu ta'ala azza wa jalla 'alal kuffar. Allah, ya, menghina orang-orang kufar, ya. Kenapa? Alladzina lam, ya, mereka yang yatafakkaru, mereka tidak mengambil ibrah, tidak bertafakkur, tidak melihat alam ini untuk mendengarkan, memahami, mengenal Islam. Ini ayat kauni, ya, ayat kauni. Wa la yanfa'u minal tafakkur, dan tidak bermanfaat tafakkur mereka karena hanya untuk kesenangan dunia saja. Ya. Boleh mendoa tafakkur ila ma'rifatullah, tidak sampai tafakkur mereka kepada Allah karena ada hawa nafsunya menutupi tafakkurnya. Maka yang pentingnya, ya, taufik, minta tetap hidayah kepada Allah. Ya. Barakallahu fiik. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 7. Awalam yatafakkaru fi anfusihim, tidaklah mereka itu bertafakkur, memikirkan, memahami, mempelajari diri-diri mereka. Ma khalaqallahu as-samawati wal ard, ya, apa-apa yang Allah telah ciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang Allah ciptakan di antara keduanya. Di antara langit dan bumi ada apa? Ada malaikat, ada jin, ya, yang enggak kelihatan. Ini adanya jin dan malaikat kita pakai ayat apa? Ayat syar'i. Ini gunanya agama, bukan anggapan. Harus ada dalil tentang jin. Oh, ada. Ya, dengan jin. Ya. Surat jin, ya, ada jin, ya kan? Bukan nggak ada, jin ada, hanya kita nggak bisa lihat. Ya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah kita semakin tahu ayat syar'i dan ayat kauni. Ya. Ayat kauninya kesurupan, kesurupan. Ya. Ini seorang yang memang tahu tentang kesurupan. Kadang yang tahu dokter jiwa, ya. Juga ulama-ulama yang di bidang yang sering dipakar di bidang tersebut, ya. Tobib, ya. Barakallahu fiik. Selanjutnya ya ikhwah, illa bil haqqi, kecuali dengan benar, ya.
wa ajali musamma, pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah, wa inna katsiran minan nas, dan sesungguhnya kebanyakan manusia biliqa'i rabbihim, kepada pertemuan Rabbnya, banyak antara manusia itu, kata Allah, la kafirun, mereka mengingkari pertemuannya dengan Allah. Siapa? Orang-orang yang kufar. Kita pasti bertemu Allah, maka kita karena sudah pasti bertemu Allah, kita sekarang mengadakan perubahan diri, istiqdad, persiapan diri untuk bertemu Allah, perbaiki amal kita, ya, apa yang diperintah Allah kerjakan, karena kita yakin bahwa kita pasti bertemu Allah. Ini baik sangkanya, ya, kita kepada Allah. Walidha amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita, memerintahkan kita, faqala, yang beliau menyuruh kita bitafakkur, untuk tafakkur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkaru, hendaklah kalian bertafakkur fi alaillah, ya, bertafakkur tentang alaillah, yaitu azamatihi, keagungannya, makhluknya, ciptaannya semua, ya. Wala tafakkaru fillah, ya, jangan berpikir tafakkur tentang zatnya Allah, ya, dengan Allah, Allahnya, ya, tidak mampu kita. Qala, ya, siapa? Nu'aim bin Hamad, yaitu Masyayikh min Imam Bukhari, salah satu dari gurunya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Hakku ala kulli mu'min, haknya setiap mukmin itu terhadap setiap mukmin, ayyu'mina bijami'i, ya, dia beriman, ya, kepada apa? Ma khalaqallahu ta'ala, apa yang Allah ciptakan, ya, berpikir, ya, apa yang Allah ciptakan, makhluk-makhluknya ditafakuri, ya, hendaknya, sehingga apa? Bihi, agar supaya ma wasafallahu ta'ala bihi nafsahu wa yatruku tafakkur fir rabb, dan meninggalkan tafakkur tentang Allah. Dan Allah, siapa yang menciptakan Allah? Maka kita berlindung kepada Allah. Dan ini sebagaimana yang katakan syaitan, datang syaitan kepada kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahalaku kada, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan bulan, kata syaitan. Pintar juga syaitan, kan? Iblis juga pintar, memang cerdas, ya, iblis itu. Siapa yang menciptakan bulan? Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Ini syaitan. Langsung kita falyantah, kata Nabi, yang berpalinglah kita berlindung kepada Allah. Siapa yang menciptakan Rabb kalian, kata syaitan. Kurang ajar, kan? Asalnya ngajak dakwah dia. Siapa yang menciptakan langit bumi? Allah, tauhid dulu. Lah itu dipalingkan. Nabi Adam juga digituin dulu, ya. Bapak kita itu, Nabi Adam kita itu manusia yang Allah langsung ciptakan dengan tangannya Allah. Kita imani yadullah dengan sifat yang Allah terangkan menurut sifat dalam Quran dan sunnah. Kita imani. Halaqtu biyadai, aku ciptakan Adam dengan kedua tangan, kata Allah. Kita imani, kita mengimaninya. Tapi Adam terjatuh kepada Az-Zaid yang diciptakan iblis. Kenapa? Apakah, masya Allah, ma'rifatnya Nabi Adam sudah berbicara dengan Allah, sudah ma'rifat benar, Pak? Kita belum ini. Ngaji ruam-ruam, ya, jarang-jarang gitu, kan? Seminggu biasanya tiap hari. Kayak alhamdulillah, tapi ya, ada internet, online, dimudahkan oleh Allah. Semakin makrifat kita semakin tinggi kepada Allah. Nabi Adam sudah mengenal iblis, sudah tahu iblis. Kita belum pernah ini ketemu. Malaikat Nabi Adam ketemu. Sudah makrifat, Pak, makrifat.
tapi jatuh pada godaan iblis. Apalagi kita, maka kita banyak berlindung kepada Allah dari godaan setan. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi durun. Minta perlindungan kepada Allah dari hadirnya syaitan-syaitan ke dalam kolbu ini yang memberikan fitnah subhat dan fitnah syahwat. Barakallahu fiik. Tinggal dikit. Jadi ayu mina bi jami' ma wasafallahu bi nafsi. Maka seorang mukmin, kata Abu Naim bin Hamad, gurunya Imam Bukhari, hendaknya dia mengimani dengan seluruh apa yang Allah sifatkan terhadap dirinya. Wa yatruku tafakkur fi Rabb Ta'ala, dan meninggalkan tafakkur kepada Allah, zatnya Allah fi zatillahi ta'ala. Ya. Fa ma'rifatullahi azza wa jalla tahsilu li 'abdi bil adillati syar'iyyah wa adillatil kauniyyah, kata Syekh. Adapun makrifat kepada Allah itu didapat bagi seorang hamba, cara mendapatkan mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, dengan ayat Allah yang syar'i yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, wa adillatul kauni, dan dalil-dalil kauni. Ya, adanya alam menunjukkan adanya khaliq, adanya pencipta. Ketika melihat laut, adanya yang menciptakan laut. Ketika melihat bulan, ada kita yang langsung yakin ada yang menciptakan bulan. Bukan bulan tercipta tersendiri. Ya, enggak ada bulan tercipta sendiri. Ketika lihat seorang anak yang baru lahir, kita lihat siapa yang mengeluarkan dari anak tersebut. Allah melalui ibunya. Ya. Barakallahu fiik. Kita akan fasayati tasilu dzalika insyaallah indama syara'a fi tafsilil usul as-salasa fi kalamil imam rahimahullah taala, dan akan dijelaskan pada selanjutnya. Qala musannif ta'ala ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan membahas makrifat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pekan-pekan yang akan datang. Ini masyaallah ya. Masyaallah Syekh menerangkan dengan masyaallah ilmu. Semoga Allah memberikan faidah-faidah kepada kita, manfaat berkumpul seperti ini. Wassallallahu ala nabiyina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.